got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Neriza Piana Sophia. Di sini saya akan membahas bab 4. Manajemen pendidikan. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. A. Pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan material dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim atau sebagai bagian dalam tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Sebagai besar, guru-guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan manajemen sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi penyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah pegawai sekolah dasar, antara pegawai sekolah dasar dan serta pegawai dan orang tua. Siswa merupakan pusat dari semua aktivitas sekolah dasar. Selain itu, seluruh sekolah dasar harus dikelola secara baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peran penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Guru-guru memiliki hak untuk mengharapkan sekolah dasar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk pelajaran dan pembelajaran yang baik. Kepala sekolah dan guru-guru senior memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kondisi ini. Manajemen di setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut dapat yang segi fisika, tanggung jawab harus dilaksanakan dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penelitian, dan manajemen sekolah dasar guru-guru dalam sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, perorganisasian, pengarahan, pengontrolan, koordinasi, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar,
pada awalnya, yaitu pengakuan pekerjaan akademi, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua, distribusi kegiatan akademi dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerima dan pengeluaran. Keempat, persiapan jadwal kegiatan. Selanjutnya, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pemeliharaan, perbaikan. Yang ketujuh, menyediakan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang ke-8, organisasi kegiatan ekstrakurikuler. Yang ke-9, pemeliharaan catatan. Yang ke-10, pengawasan kelas secara reguler. Yang selanjutnya ke-11, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Yang terakhir, promosi siswa kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Selanjutnya, D. Sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diedukasi secara lokasi dan sumber daya yang ada, menjamin bahwa siswa datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi, sekolah dasar yang efektif lebih berfokus pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Karakteristik sekolah dasar yang baik adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Keempat, konstitusi keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang struktur. Keenam, pengajaran yang menantang secara indiktual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Kedelapan, tugas yang definisi secara jelas. Kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterbatasan orang tua dan masyarakat. Yang terakhir, pekerja yang ditunjukkan dan bernilai. Selanjutnya, F. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selalu administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai mana pribadinya, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang selanjutnya F. Penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 yang harus diterapkan dalam kehidupan, yaitu 1. Berkembang dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. 3. Sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih mendetail kepada pengukuran kemampuan peserta didik.
Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan ketersediaan bahan belajar. Yang terakhir yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan training bagi pendidik dan tenaga pendidik. Menurut Uminet, faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu 1. Strategi pembangunan pendidik masih lebih besar pada input oriented. Hal ini berarti paradigma yang dijelaskan pemimpin lembaga pendidik terlalu bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidik telah dipenuhi, maka akan menghasilkan output atau kekeluargaan yang bermutu. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat Marco of the Dead, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diprediksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat mikro, sekolah atau madrasah. Namun begitu, ada kekuatan atau upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan, antara lain 1. Pembagian tugas yang efektif dan efisien. 2. Pemanfaatan dana yang profesional. 3. Program peningkatan mutu sekolah. 4. Pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah. 4. Membentuk tim sukses yang seefektif mungkin. 5. Meningkatkan mutu sekolah. 6. Desain STAR yang tepat. 7. Sistem organisasi yang efektif. 8. Kepemimpinan yang efektif. Yang terakhir yaitu motivasi personal. Sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.